Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 12 Juni 2020, tepatnya di hari Jumat. Apa kabar kekasih Tuhan? Sudah hari Jumat aja ya. Cepat sekali waktu berlalu. Anda yang masih beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah juga dari rumah, tetap bersemangat ya, tetap bersukacita, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat Anda dan saya. Pagi hari ini kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Hana Suprapti dari GBI Family Blessing siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Bu Hana. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Tambah langsing wae. Iya, banyak puasa. Turun berapa kilo Bu? Turun 7 kilo. 7 kilo. Waduh, luar biasa. Beliau ini pendoa kekasih Tuhan. Jadi situasi pandemi gini justru doanya lebih kencang ya Bu? Iya. Doa puasa. Iya, harus lebih kencang. Takut nggak dengan situasi seperti ini? Kita ndak takut. Kita ndak takut dengan corona, tapi kita ndak boleh mencobai. Gitu loh. Gak perlu takut corona, kalau Tuhan izinkan itu pasti baik kok. Semuanya terjadi itu tetap dalam kontrol Tuhan, gitu loh. Jadi kita memang gak perlu sebagai anak-anak Tuhan jangan takut dengan namanya corona, tapi jangan mencobai. Nurut aja dengan aturan pemerintah. Sebagai anak-anak Tuhan harus taat untuk melakukan itu aja. Mau pakai masker, ya, cuci mau tangan, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Peraturan pemerintah taati aja sudah. Dan kita juga harus, roh kita yang harus lebih dominan, lebih besar, bukan dagingnya, tetapi rohnya yang harus lebih besar supaya kita mampu untuk menghadapi. Jadi Tuhan yang kerja, bukan kita. Nah, taat aja lah apa maunya Tuhan. Oke, jadi tetap harus waspada, tapi tidak boleh dibarengi dengan rasa takut. Nggak boleh. Oke, Bu Hana sendiri selama 3 bulan lebih nih sudah ya, 3 bulan lebih. Iya. Itu kan kebanyakan aktivitasnya semua dibatasi begitu ya. Sekarang nggak bisa keluar kota lagi nih. Sekarang nggak keluar kota, belum Ya? Ya cuman lewat telepon aja, konseling. Tiap hari itu ya? Iya, banyak, malam sing banyak. Oh, orang-orang nggak bisa tidur telepon Bu Hana ya. Selain itu Bu Hana tetap berdoa di gereja? Tetap ya? pendoa tetap jalan. Kalau wong berdoa aja masih kayak gini, terus kalau berhenti pendoanya bagaimana? Nah itu Gitu loh. Nggak ada jadwal libur ya, berdoa ya? Hari Senin itu yang libur. Jadi ini hari Selasa sampai hari Jumat. Sabtunya ada doa puasa. Oke, baik. Jadi tetap bersukacita, tetap bersemangat. Bersukacita dan semangat selalu. Iya, tambah mungil karena turun 7 kilo. Tapi kecil-kecil cabai rawit beliau ini. Baik, pagi hari ini Bu Hana tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan tentang murah hati. Kenapa tertarik dengan kata murah hati, Bu? Kalau saat-saat seperti ini, kalau kita tidak murah hati, karena bicara murah hati itu bukan soal memberi secara materi ya, tetapi tentang pengampunan itu juga harus murah hati. Kalau kita tidak bisa mengampuni itu dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Jadi kalau kita sebagai anak Yesus Kristus, kita sebagai hamba, sebagai anaknya, ya kita harus seperti Bapaknya toh. Murah hati. Betul. Kalau anak tidak seperti bapaknya dipertanyakan, ini anaknya siapa ya? Iya, anak sopo iki. Kalau kita yang ngaku anaknya Tuhan Yesus tidak seperti Tuhan Yesus, dipertanyakan anaknya siapa gitu. Iya, mutlak itu. Mutlak harus murah hati. Kalau yang percaya dan percaya yakin aku ini anaknya Bapa gitu. Itu harus murah hati. Oke, murah hati dalam segala hal ya. Nanti kita akan perbincangkan. Tadi sempat disinggung sama Bu Hana bahwa murah hati memberi pengampunan juga. Itu juga murah hati. Bu, orang banyak bilang, Bu, situasi seperti ini hidup saya aja susah, gimana mau murah hati?
murah hati itu nggak ditentukan loh. Orang kaya kalau nggak murah hati juga nggak bisa memberi. Orang miskin kalau kaya hati, punya hatinya Tuhan dan kita murah hati, maka di tengah keadaan kesulitan apapun kita berani melakukan untuk memberi. Berani untuk melakukannya. Karena apa? Wis gak iso, wis ramane murah hati kok. Gak nunggu kaya, gak nunggu lebih. Justru kalau nunggu lebih-lebih gak bakal malah kekurangan. Malah kekurangan. Iya, iya. Jadi murah hati, situasi apapun tidak terpengaruh ya? Tidak terpengaruh. Orang selalu berpikir gini loh Bu, saya nggak punya apa-apa Bu untuk diberikan. Ya berdoa saja. Itu juga sebuah bentuk kemurahan. Bentuk kemurahan. Saya setiap hari tetangga lingkungan saya itu tak berkati semua, supaya tetangga saya semuanya Tuhan boleh mengenal Engkau. Dengan caramu Engkau menyelamatkan mereka, berkati supaya tetangga saya tidak ada yang kena corona, tetangga saya berkecukupan semua Tuhan di tengah keadaan seperti ini. Jadi itu pun juga murah hati. Kalau nggak murah hati kita nggak bisa doa nih, wong bukan sapa-sapanya kok. Baik juga enggak sama kita. Baik gitu. Juga enggak. Bu, apa bedanya murah hati sama ngirit? Murah hati sama ngirit. Loh Bu, saya ngirit Bu, harus irit zaman-zaman sekarang. Ngirit boleh, bijaksana itu namanya. Kalau anak Tuhan disebut boleh bijaksana untuk mempergunakan uang, untuk mempergunakan. Tetapi kalau kita bergerak dalam roh Tuhan sendiri, kita namanya murah hati. Di tengah keadaan kayak apapun kita masih bisa turun tangan. Contoh kemarin Lebaran ini saya berdebar-debar. Kenapa Bu? Biasanya setiap Idul Fitri saya itu bagi sembako, gitu loh, sampai 40 paket biasanya. Terus kemarin itu keadaannya biasanya jadi gak lengkap sembakonya, gitu loh. Sembakonya jadi gak lengkap, cuma tak kasih beras saja, gitu loh. Kita mau jadi berkat teman seiman maupun juga orang lain. Terus habis gitu saya gini, Tuhan uang iki ngepres. Nek tak tukokne sembako habis ini aku ndak punya duit loh Tuhan. Tapi saya ndak lakukan menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi saat ini harus menabur. Kalau kita mau terobosan keuangan, kita harus berani keluar. Kita harus berani keluar untuk menjadi berkat. Setelah uang saya habis, tak belikan beras, kita tak iderkan, tak bagi-bagi, orang yang nerima itu senengnya ndak karu. Bagaimana kalau melihat orang tersenyum, hati kita tuh sukacita yang luar biasa. Betul. Ketika melihat orang tersenyum itu loh kesukaan bagi kita. Padahal setelah itu kita kan ndak punya uang. Tapi bisa hati ini bisa bersukacita yang luar biasa. Setelah baru tak tabur aja Tuhan bisa langsung kirim loh. Langsung diganti loh sama Tuhan. Pokoknya taat aja lakukan. Tuhan ngomong kasihkan aja, sudah jangan takut. Besok aku apa? Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan. Kalau sudah kegerakan Tuhan, berarti Tuhan sudah menyediakan di belakang, kita keluar itu langsung ada. Langsung diberikan. Hari-hari ini banyak orang yang susah ya, bukan hanya karena nggak bisa makan, tapi susah karena pikirannya takut, bosan di rumah, jadi stres gitu Bu ya. Iya, banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau kita orang yang benar-benar ngandelin Tuhan, kan ada ayatnya, Yeremia 17 ayat 7, ya toh, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Lah, itu kita buat apa kita takut? Wis ada janji firman, asalkan kita taat gitu loh. Asalkan kita taat dalam kehidupan ini loh, taat. Saya cuman maumu apa Bapak, maumu apa buat saya, ngono tok wis cukup. Padahal saya sendiri juga punya kerabat-kerabat saya di desa, tapi saya berdoa terus, puji Tuhan keluargaku semuanya sehat, semuanya nggak kena penyakit, semuanya kecukupan. Karena saya minta, kalau ketika kita melakukan jatah mereka, kami taburkan bagi mereka. Dan saya berpikir keluargaku masih bisa makan setiap hari. Jadi ini kita masih bisa lakukan buat orang lain. Oke. Ya, kekasih Tuhan, memang ini butuh untuk orang-orang yang belum terbiasa. Ini sakit Bu ya, karena harus mengorbankan sesuatu. Baik, bicara murah hati, mungkin mau didasari dengan firman Tuhan, karena Bu Hana sudah bawa catatan kekasih Tuhan, ditulis tangan pakai warna-warni. Ya, silakan Bu Hana. Lukas 6 ayat 36. Itu berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati.
pertanyaannya, kalau kita Bapakmu di surga, saya kadang kalau nganu bisa nangis loh. Wong kayak gini loh, orang koyok saya loh, kok punya bapak di surga loh. Sopo aku ini, rasanya itu kayak nggak iso tahan loh aku. Hendaknya kamu murah hati sama seperti bapakmu. Sopo, siapa saya ini? Kok iso punya bapak di surga? Orang kayak model kayak saya ini loh. Kok bisa punya bapak di surga? Wis mengajari kita. Makanya dituntut untuk murah hati sama seperti bapakmu di surga. Lah kita punya bapak di surga kok. Dunia itu miliknya bapak. Kita boleh takut, bisa takut tapi tidak boleh ketakutan. Bisa takut tapi nggak boleh ketakutan. Karena Tuhan itu yang menjamin hidup kita. Kita buat Yesus, nyawanya diberikan kepada kita. Apalagi cuma uang, apalagi cuma kebutuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lah kalau kita sendiri males bangun, males berdoa, justru musim kayak gini malah wis ndeloki HP, wis malah ndeloki gadget-gadget, ndeloki YouTube, wis nganokne malah males berdoa. Loh itu justru malah kita akan jatuh. Ketika corona menurut saya baik banget, justru malah baik menurut saya. Kenapa, Bu? Buat Baiknya saya gimana? pribadi, baiknya begini. Kita jarang sekarang akhirnya ngabisin kuota. Saya itu kan orang bodoh. Jadi saya itu sadar, biasanya 45 itu buat 1 bulan. Cuma WA, cuma nganu gitu. Karena saya di rumah dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, supaya saya suka dicas oleh itu, dikuatkan. Jadi saya tuh banyak teman-teman ngirimin video-video rekaman, terus itu kan lewat semuanya kan lewat YouTube. Khotbah-khotbah itu semuanya kan online. Nah itu kan ya saya tuh nggak sadar semalaman sampai nganone gitu nongone khotbah-khotbah, terus ngikuti doa mereka, ikut penyembahan dengan nggak sadar kuotanya itu cepet entek ternyata. Saya tuh kan nggak mudeng gitu loh. Lah itu tuh ngabisin itu nggak mudeng. Baru taunya itu kemarin itu waktu baru ngisi 4 hari kok sudah habis. Sebabnya apa? Nah saya tanya mbak yang jual, dibilangi malu aku. Ternyata itu menghabiskan. Kalau mbaknya main pakai YouTube ya ngono. Oh iya, pakai YouTube terus ya, itu yang habisnya itu. Saya itu nggak sadar gitu. Dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan supaya saya itu mendapatkan makanan yang kenyang gitu. Lewat itu saya tuh bangun sewaktu-waktu ndelok khotbah-khotbah, ndelok nganu gitu. Jadi saya dikenyangkan oleh itu gitu. Ternyata kuotanya sing amblas. Saya tuh tidak sadar gitu. Maklum orang pinter. Ya, jadi hal-hal yang rohani ini penting dibangun, Bu. Penting banget. Kalau apalagi situasi seperti ini. Aku harap semuanya boleh semakin merapat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, dan mengandalkan. Hapus itu Yeremia 17 ayatnya ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu akan terkutuk. Makanya itu tak tancapkan mendalam, supaya saya ketika butuh apa-apa. Kemarin itu saya kontrakannya di desa habis. Yang tempat tak pakai kubu doa itu habis. Saya membutuhkan uang, Tuhan, aku perlu uang. Ketika saya mau mikir gitu, andalkan Tuhan. Jadi ketika saya mau sesuatu ke orang gitu, rasanya kayak ada yang nyetop. Ada yang nyetop. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Tuhan bisa buat untuk siapapun untuk membayarkan. Tapi ya puji Tuhan, lunas terbayar. Sudah dibayar. 5 juta 2 tahun. Murah ya, Bu? Murah, besar. Besar ya? Ada kolam 3 di belakang itu. Oh iya, kolam ikan. Saya pakai untuk lele. Oke. Jadi kapan-kapan boleh kunjung ke sana. Asik. Bakar lele. Goreng lele. Lah di sini kalau kita bicara murah hati, kita harus murah hati. Di dalam Matius 3 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita pingin mendapat kemurahan dari Tuhan, mutlak kita pertama harus murah hati, supaya kemurahan Tuhan itu terus diberikan kepada kita, karena kita terus bermurah hati kepada semua orang.
bentuk kemurahan hati tadi kan Ibu bilang kita tidak hanya bicara memberikan secara materi ya, ada hal-hal yang bisa kita berikan bukan hanya bentuk uang, tapi itu salah satu bagian dari kemurahan ya. Dari pemurahan. Ada orang-orang yang memang hari-hari ini sedang susah juga. Semua mengalami ya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang semuanya seluruh dunia ngalami ya, ngalami hal yang sama. Perekonomian sedang melambat ya. Dan tapi kita percaya ada orang-orang yang masih tetap survive walaupun kondisi seperti ini. Nah, Bu Hana, kalau seseorang katakan benar-benar, Bu tapi saya ini benar-benar nggak punya uang, mau makan aja susah, jadi saya ngasih apa? Kemurahan hati seperti apa yang bisa diterapkan? Kalau kita nggak punya uang, ambil waktu. Kadang-kadang kalau itu diizinkan, kalau kita sudah taat sama Tuhan, semuanya boleh diizinkan. Kita ndak ngalami, kita ndak punya apa sing dimakan. Jangan berpikir terus ke utang. Belajar duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan mohon sama Tuhan. Jangan kayak wong ngemis gitu loh nek datang ke Tuhan. Bawaan pujian, bawaan penyembahan menyerau penuh. Kuncinya di situ. Ketika seperti itu, Tuhan akan melihat gitu loh. Justru malah kalau kita malah wis males wis berdoa yo males wis kadungan wis. Jangan putus asa. Kadang-kadang itu orang membuat orang putus asa. Saya tuh kalau bicara soal kayak gitu, lah bang saya tuh jarang kok punya uang. Gitu loh. Dapat uang langsung habis, uang langsung habis. Bukan boros ya? Bukan boros. Tapi karena uang disalurkan ke orang lain. Kita itu penyalur. Kalau gak disalurkan berhenti nanti mati. Jadi kita dapat berkat sedikit, rasanya kita wis gak iso, gak bisa nyimpen uang di dompet itu gak bisa. Soalnya itu bukan kita mau murah hati. Makanya minta berikan aku hati seperti hatimu Bapak, supaya kita bisa murah hati. Belajar duduk di kaki Tuhan menghadapi, wis jangan mikir nih utang wis. Jangan utang dulu. Duduk di kaki Tuhan. Bawa penyembahan, memuji, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap baik, aku percaya pertolonganmu tak pernah terlambat. Makanya kita harus selalu mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diucapkan. Kalau kita nggak mengucapkan firman Tuhan, lah kita itu firman, kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Lalu kita nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah diucapkan, maka kita nggak pernah namanya kita mengalami terobosan profetik. Saya kalau nggak punya Tuhan, aku nggak punya duit, Tuhan nggak punya nganu, terus maumu apa? Jangan mau kita, maumu apa? Ya wis datang aja menyembah, wis memuji Tuhan, wis. Jadi rohnya dikuatkan. Rohnya kan tambah kuat itu, imannya tambah teguh. Ketika seperti itu, Tuhan pasti buka jalan. Boh caranya kayak apa? Saya ketika saat gini musim corona kayak gini malah justru banyak gizi loh. Iya tahu. Soalnya Tuhan memperhatikan lewat siapa saja itu ngasih makanan, dikirimin makanan, dikirimin macam-macam. Karena kita kalau punya apa-apa, saya juga nggak bisa diem. Kalau saya punya sesuatu itu nggak bisa tak makan sendiri. Dapat berkat utawa apa gitu, makanan baik apa, nggak mungkin tak makan sendiri. Nanti aku bisa kolesterol ini. Jadi makanan apapun kita bagi. Jadi makanya ketika saya sendiri tahu, Tuhan tahu gitu loh. Oh anakku, jadi buat orang, jadi kalau kita murah hati, lah kita menerima kemurahan. Makanya siapapun itu kata firman ya. Kata firman bukan kata saya. Tapi jangan ujungnya itu ya, dengan tujuannya itu. Kekasih Tuhan, ketika kita bermurah hati, mungkin respon yang kita dapat dari orang yang kita berikan kemurahan hati itu tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin bisa jadi bahkan kita disalahgunakan, atau sikapnya kurang baik sama kita padahal kita sudah bermurah hati dengan dia. Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika situasi seperti itu kita hadapi? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.